وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. طيب, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita jumpa yang keberapa kalinya? Kedua, walhamdulillah. Ana dengar katanya ikhwan-ikhwan nih, aduh jadi ndak nih kajian dan sebagainya, bingung materi kan katanya. Nah, insyaallah ana rutin di sini insyaallah. Jadi jangan khawatir, rutin tapi sebulan sekali. Nah, jadi insyaallah ana akan tetap berbagi selama ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan waktu, insyaallah terus kita akan kajian di sini berbagi ilmu sebulan sekali. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah langkah-langkah Islam dalam mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Karena kita tak mau kita ini akan sebentar lagi dikubur bawah tanah. Udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah stop? Enggak stop. Tergantung kita, Pak. Kalau seandainya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, pahala akan terus jalan walaupun kita udah apa? Di bawah kubur. Dan antum bahagia, Pak, kalau anak antum ini anak yang soleh yang berdakwah. Wallahi, kita Pak di bawah tanah, pahala dakwah ada untuk kita. Seakan-akan kita berdakwah. Padahal kita nggak berdakwah, kita ngapain? Diam aja, kita nggak ada ilmunya. Nah, kita nggak ada ilmunya. Tapi kita didik anak kita untuk menjadi ulama yang besar. Lihatlah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini, bapaknya qaddarallah Imam Syafi'i lahir dalam kondisi apa? Anak kecil, yatim. Udah meninggal duluan bapaknya. Yang mendidik itu ibunya. Taib, ibunya Syafi'i itu nggak bisa berdakwah sebagaimana Syafi'i berdakwah. Ya, ada lingkup wanita itu terbatas. Tapi setiap kali Imam Syafi'i berdakwah, pahala itu dipegang oleh ibunya Syafi'i. Setiap kali Imam Syafi'i menyampaikan hadis, dan berapa hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, semuanya diperoleh oleh siapa? Ibunya Syafi'i. Makanya Pak, kita saat ini kita perlu tahu bahwasanya kita harus didik anak kita sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita itu berharap agar kita meninggal pahala terus apa? Ngalir. Itu namanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kita tak ada ilmu, tapi siapa yang menyebarkan ilmu? Anak kita. Masya Allah. Jadi Pak, kita saat ini perlu untuk tahu gimana cara mendidik anak-anak yang soleh. Perhatikan Pak di sini. Muqaddimah, pendahuluan sebelum kita membahas langkah-langkah Islam dalam mendidik anak yang soleh. Kita perlu tahu bahwasanya anak kita itu amanat. Yang mana amanat ini bukan diberikan oleh tetangga, bukan diberikan oleh kawan, bukan. Anak itu amanat datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, kita mungkin Masya Allah lama gak punya anak dan berharap pengen punya anak. Allah kasih. Itu amanat dari Allah SWT untuk kita semua. Apa Allah firmankan? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang menjaga amanatnya dan janjinya. Dijaga Pak. Kalau seandainya kita punya amanat yang diberikan oleh orang lain untuk kita, maka kita harus tunaikan. Itu kalau seandainya orang yang ngasih amanat. Gimana kalau yang ngasih amanat siapa? Allah. Jaga Pak betul-betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Masya Allah Pak. Kita, kata Ibnu Mas'ud, idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak. Kalau seandainya Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, fa'ar'i sam'ak, pasang apa? Telinga.
Kita sekarang Pak lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La takhunullah. Jangan khianati Allah la takhunullah war rasul, dan juga jangan khianatin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan khianatin amanat-amanat yang telah diberikan untuk kalian wa antum ta'lamun, dalam kondisi kita tahu. Kita tahu Pak sekarang anak ini amanat yang Allah kasih untuk kita. Kita faham, kita tahu. Maka apa kata Allah? Ayat setelahnya, wa'alamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian apa? Fitnah, cobaan untuk kita semua, Pak. Anak itu cobaan. Antum tahu, Masya Allah, Pak ya. Kita kadang-kadang kalau masukin anak ke pondok, kadang-kadang ndak betah, kan gitu. Abiknya bilang, nak sabar sebentar nak ya. Nggak sabar, akhirnya ngomong ke umiknya. Ketika sampai umiknya aduh nggak tega, keluar. Hati-hati Pak. Kita harus apa? Harus betul-betul tahu bahwasanya itu amanat dan anak itu cobaan. Betapa banyak kondisi orang tua itu akhirnya luluh sama permintaan anak. Antum tahu kasus Nabi Yakub alaihi salam? Sampai Nabi Yusuf terjebur ke dalam apa? Sumur. Awalnya Nabi Yakub nggak ngasih Nabi Yusuf untuk diberangkatkan ke sana bersama saudara-saudaranya yang akan menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur, ke dalam sebuah bahaya. Nggak mau Nabi Yakub awalnya. Tapi apa kata mereka? Ya abati, wahai ayah kami, diseru Nabi Yakub alaihi salam. Biarkan, bebaskan kami bersama Yusuf alaihi salam. Yarta wa yal'ab, biarkan dia itu main, biarkan dia itu makan. Syuh Pak, Masya Allah. Gimana saudara-saudara Yusuf itu bisa menggoda bapaknya? Ya ini Yakub alaihi salam. Ucapannya apa? Diucapkan ucapan tadi, biarkan kami bersama Yusuf, yarta wa yal'ab. Dia main dan dia makan dengan makanan yang enak. Pak, anak kecil tuh sukanya ngapain? Kalau nggak main ya apa? Makan. Pinternya mereka nih Pak. Apa kata Nabi Yakub? Aku takut. Inni akhafu an ya'kulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku takut kalau seandainya kalian bawa Yusuf alaihi salam ke tempat padang rumput sana, kalian bermain-main, tiba-tiba dimakan apa? Serigala. Akhirnya apa kata saudara-saudara Yusuf alaihi salam? Kami yang jaga, wa inna lahu lahafidun. Kami yang jaga, kami udah besar, bebaskan kami. Yusuf Pak minta sama bapaknya Yakub untuk apa? Ikut bersama mereka. Luluh enggak Nabi Yakub? Luluh, berangkat Pak. Harusnya kalau seandainya dari awal udah dijaga Pak. Ini Nabi Yakub Pak, Masya Allah. Naam, maksum dari dosa. Tapi ingat, Nabi juga ada kalanya keliru. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga keliru. Ada nggak kekeliruan Nabi SAW dalam Al-Quran? Ada. Apa itu suratnya? Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika didatangin oleh orang yang buta. Siapa orang buta? Abdullah bin Ummi Maktum. Bermuka masam Nabi SAW. Keliru Nabi SAW. Lebih mementingkan zu'ama Quraisy, pemimpin-pemimpin besar Quraisy di saat itu. Abdullah bin Ummi Maktum datang minta fatwa, dibiarkan sama Rasul. Ada kekeliruan. Dan itu wajar Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Innama ana basyarum mitlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Ya Nabi SAW. Tapi Nabi tidak ada dosa. Makanya kata para ulama, kita perlu tahu, Nabi Yakub saja bisa luluh dengan cobaan anak, fitnah anak, ujian anak. Apalagi cuman kita yang tak ada ilmunya. Maka ingat, anak itu adalah fitnah bagi kita dan cobaan untuk kita. Wallahu alam bissawab. Ingat Pak, kalau seandainya anak itu adalah amanat, maka apa tugas untuk kita yang Allah bebankan? Perhatikan, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini amanat Pak.
Pesan Allah, wahai orang-orang beriman, pasang lagi Pak telinga kita. Ku anfusakum, jaga diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kita dari apa? Naro, dari api neraka. Apa kata Ali ibn Abi Thalib tentang masalah gimana cara menjaga anak? Beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Makanya kata para ulama, ingat Pak, yang namanya anak itu adalah amanat dari Allah, jaga. Dan kita Pak, jangan dikira meninggal nggak ditanya tentang kondisi anak kita. Kenapa anak kita ini nakal? Kenapa anak kita tinggalkan agama? Kenapa anak kita tak sholat? Kenapa anak kita tidak menjalankan syariat Allah? Ditanya Pak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita nih Pak pemimpin sekarang. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyatnya yang ada di bawahannya. Presiden ditanya tentang rakyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita perlu tahu bahwasanya di rumah tangga juga ada pemimpinnya, dan Allah tanya tentang rakyat dari rumah tangga kita. Siapa? Istri dan anak-anak. Ditanya apa? Gimana? Apakah kita udah ngajarkan ataukah belum? Sampai jangankan seperti itu. Kita laki-laki kan keluar nyari maisha, keluar nyari nafkah, keluar nyari duit. Untuk apa? Biar anak dan istri kita bisa makan. Ternyata ketika kita keluar, yang didik anak siapa? Istri. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap istri itu adalah pemimpin ketika suaminya tak ada. Berangkat pergi, Pak, maksudnya dialah yang ra'iyah, dia yang menjaga kondisi anak-anak dia. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah gimana kondisi yang dia pimpin. Maka dari itu, Pak, nas'alullah assalamatu wal afiyah, kita perlu tahu bahwasanya kita ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, kalau anak kita nakal, ingat, yang salah itu pertama kali bukan anak kita kadang-kadang. Karena anak kita nih Pak dilahirkan dalam kondisi apa? Di atas fitrah, lurus dia. Yang merusak Pak lingkungan, dan lingkungan yang paling besar dampaknya ya orang tua. Imma bapak, imma ibu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan semuanya kata Nabi, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Makanya enggak ada ceritanya orang dilahirkan dalam kondisi gay. Ada kan nih udah bawaan lahir katanya. Enggak ada, mana ada enak nian. Itu apa? Rusak gara-gara apa? Lingkungan, lurus fitrah dia. Di atas fitrah, mereka semua berjalan di atas fitrah anak-anak bayi tadi. Fa'abawahu yuhawidanihi. Lingkungan yang paling merusak siapa? Kedua bapaknya. Kalau dia rusak, maka apa kata Nabi? Fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya, imma bapaknya dan juga ibunya, yang menjadikan dia ini Yahudi. Kalau seandainya bapak ibu Yahudi, biasanya anaknya apa? Yahudi. Au yunassiranihi, atau ke bapak dan ibunya yang jadikan anak tadi menjadi apa? Nasrani. Banyak kondisi seperti itu. Au yumajjisanihi, dan juga bapak dan ibu yang jadikan itu orang Majusi, penyembah api. Makanya Pak, sering sekali kenapa anak kita rata-rata Islam? Karena kita juga apa? Islam. Tapi Islam apa dulu ini? Islam betul-betul Islam atau Islam KTP? Apa agamanya? Islam. Sholat tidak? Enggak. Lah Islam apa ini? Islam KTP cuma nama saja Islam. KTP-nya apa? Agamanya Islam. Nas'alullah assalamatul afiyah. Maka dari sekarang Pak, tugas kita, ingat kita bentar lagi meninggal Pak. Wallahi bentar lagi. Umur kita udah berapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat saya, umur umatku kata Nabi kita SAW, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ada yang lewat, ada. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ada yang lewat tapi sangat sedikit yang lewat umur 70.
Ada yang 80, ada yang 90, tapi nggak banyak. Hampir rata-rata iman 60 sampai apa? 70 tahun. Dan bahkan banyak yang meninggal sebelum umur 60 tahun. Udah siap apa kita untuk anak-anak kita? Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bisawab. Maka dari itu, perhatikan, pendidikan anak ada langkah-langkahnya. Yang pertama disebutkan ikhtiyaruz zaujati salihah. Pilih istri yang salihah. Ustaz, kami udah nikah ini. Gimana solusinya? Nikah lagi, bukan ana lo yang ngomongnya. Ana ndak ngomong lo ya. Naam taib, ana ndak ngomong. Taib, apa kata para ulama? Ikhtiyaruz zaujati salihah. Sebenarnya Pak, kalau antum mau didik anak kita ketika anak udah ada, itu telat sebenarnya. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat. Tapi memang udah langkahnya itu udah salah sebenarnya. Naam sahih. Dari awal kita cari istri yang apa? Yang salihah. Lah kan kita lihat, perlu tahu nih, apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena apa? 4 hal. Pertama, lima liha, karena hartanya. Kaya dia. Janda pun tak ada masalah. Janda kaya. Lima liha, karena apa? Hartanya. Jadi kalau seandainya anak kita, Pak, nanti anak kita ini udah besar, mau nikah, dan ternyata ada janda yang salihah, jangan dikatakan, nak masa mau nikah sama janda, kamu nih lajang masih. Cari yang gadis lah. Rasul pertama kali nikah sama siapa? Janda, tapi yang salihah. Yang lima liha, hartanya banyak. Khadijah radhiyallahu anha, hartanya Pak, masya Allah, numpuk banyak. Tapi Pak, kalau seandainya salihah, hartanya itu digunakan untuk dakwah siapa? Suaminya. Ini terjadi sama siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya bagus, nasabnya bagus. Gimana? Lihat siapa bapaknya. Bapaknya rajin nggak ke masjid. Pak, masya Allah, ada ikhwan nyesal. Ya sahih. Anak ceritanya ada ikhwan nyesal, tengkar terus rumah tangga dia. Anak udah ngomong, antum hati-hati sama akhwat baru berhijrah. Anak udah nasihatin berkali-kali. Belum tentu dia akhwat berhijrah ini akan sabat, akan kokoh di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi. Kadang-kadang lihatlah lingkungan dia, laki-laki saja Pak, kalau udah tahu sunnah Nabi SAW, nggak jamin dia bisa terus kokoh. Kadang-kadang jatuh. Lingkungannya apalagi. Lah sekarang lingkungan paling besar bapak dan ibunya. Kalau nggak didukung, oke, dia hijrah pakai cadar dia, baru hijrah. Tapi apakah didukung sama bapak dan ibunya? Insya Allah Ustaz, kata dia, insya Allah ini bagus Ustaz, baru hijrah. Rupanya Pak sekarang udah nyesel. Kemarin nangis nelpon ana. Sahih. Nelpon ana, istri ana khulu ana, apa solusinya? Udah dari awal ana bilang, cari yang bagus. Dari awal, nam sahih. Sahih dari awal. Makanya langkah orang-orang yang salah milih istri, Pak, sebenarnya nggak ada kata terlambat. Tapi memang kalah langkahnya udah kalah gitu loh. Makanya pertama, gara-gara hartanya. Kemudian yang kedua, nasabnya bagus. Siapa bapaknya? Ke masjid nggak? Bapaknya ikhwan bukan nih? Jadi Pak, kalau anaknya salah, putrinya salah, siapa yang ngingetin? Bapaknya. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Kapan Fatimah salah, adakah Fatimah didukung atau dihukum? Dihukum. Sampai kasusnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, bukan orang lain yang hukum, bukan suami yang hukum. Siapa? Saya, kata Nabi SAW. Ini Pak, bagus nasabnya. Jadi cari yang seperti itu. Yang ketiga, wajamaliha, cari istri-istri yang cantik. Penting Pak juga cantik itu. Karena kita bakal ditemenin sama wanita yang 24 jam sama kita. Tidur ya sama dia, bangun tidur pun lihat dia. Kalau nggak cantik, wah, bahaya. Sakit pun diurus sama dia 24 jam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tetap usahakan cari yang cantik. Tetap usahakan. Wali jamaliha. Tapi terakhir ingat, 3 tadi itu lewat. Kalau seandainya yang pertama apa? Walidiniha, yang agamanya apa? Baik.
Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Carilah wanita-wanita yang punya agama, niscaya engkau akan beruntung. Selamat engkau. Kita tuh nggak mikir mumet, Pak. Kenapa? Semuanya udah diatur sama dia dan dia salihah. Tahu hak suami bagaimana, tahu kewajiban dia bagaimana. Akhirnya rumah tangga itu apa? Bagus. Dan rumah kita Masya Allah alhamdulillah adem ayem. Muncullah istilah baiti jannati, bukan baiti nari. Rumah kita, rumah neraka kita, naudzubillah. Baru masuk tengkar, keluar tengkar lagi. Ya Allah, ada Pak kayak gitu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Maka dari itu ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang masalah wanita-wanita, istri-istri yang salihah. Apa kata beliau? Man razaqahullahu imra'atan salihatan. Siapa saja yang Allah kasih rezeki istri-istri yang salihah, istri-istri yang bagus agamanya, faqad a'anahu ala syatri dinihi. Maka Allah telah membantu dia setengah agamanya. Antum tahu Pak, banyak orang suami tengkar sama istri gara-gara urusan harta, ya kan? Wanita salihah Pak dijaga harta suami. Itu terjadi. Banyak suami istri tengkar gara-gara apa? Ada hubungan terselubung di balik itu. Wanita salihah jaga, Mak, nggak mau dia. Akhirnya apa? Pikiran dia itu nggak habis untuk istrinya, tapi untuk apa? Untuk umat. Untuk apa? Untuk anaknya. Fokus di situ dia. Bukan lagi tengkar-tengkar lagi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dari awal nikah sampai akhir nikah disebutkan nggak pernah bertengkar sama sekali. Istrinya gimana? Salihah. Istri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka dari itu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falyattaqillaha fi syitri tsani. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang setengahnya. Jadi setengahnya udah Allah bantu, tinggal bertakwa ke apa? Setengahnya. Urus diri dia sendiri. Salatnya jaga. Kenapa? Istri udah salihah. Kadang-kadang suami yang malas, siapa yang ngingetin? Istri. Bang, salat, dipanggil tuh sama Allah ke masjid. Nanti, Bang, salat, ingat mati. Bingung kita. Oh iya dek, berangkat. Akhirnya apa? Sholat. Ada, alhamdulillah. Antum jangan istilahnya nggak bersyukur sama istri-istri gitu. Walhamdulillah masih ada istri kayak gitu, syukuri. Dan itu apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak, kita perlu tahu apa kata para ulama? Wanita salihah juz'un min sa'adatil mar'. Itu adalah bagian jelas untuk kebahagiaan seorang laki-laki. Naam, wanita salihah nih, Mak, itu kebahagiaan untuk laki-laki. Kenapa? Li'anna fiha sifatin la tatawaffar illa fi salihati minan nisa. Karena banyak perkara-perkara akhlak-akhlak yang ada pada wanita-wanita salihah yang tidak ada pada wanita-wanita yang lain. Seperti apa? Kal ikhlas. Ikhlas dia bantu suaminya, nggak hitung-hitungan, nyapu tuh nggak ngitung-hitung, beres-beres rumah nggak ngitung-hitung, ngajarin anak nggak hitung-hitungan, ikhlas sama Allah. Wan nushi, selalu memberikan nasihat untuk suaminya. Naam, sahih. Kita ini Pak memang kadang-kadang dinasihat sama istri udah sumpek aja, ya udah banyak syaitonnya memang. Padahal dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi sama wanita-wanita yang salihah. Wasidki, jujur. Ditinggal sama suami manda, jujur dia, jaga amanat itu, tidak mau dia yang lain-lain. Itu terjadi. Wal amanah, jaga amanatnya. Dia bilang, dek, abang mau pergi, mas mau pergi, jaga anak, jaga rumah, jaga harta. Dijaganya Pak. Kenapa? Wanita ada sifat wafa. Kalau wanita yang salihah menunaikan janjinya, itu wafa, itu ada pada wanita-wanita yang salihah. Wahtiramiz zauj. Dan ingat Pak, Masya Allah, ini dia, wahtiramiz zauj. Wanita yang salihah itu ada sifat menghormati apa? Suami. Masya Allah Pak, kadang-kadang kalau lagi romantis, lagi adem-adem manggilnya bang, dek. Kapan bertengkar kau aku? Ada Pak, ini terjadi. Kapan dah bertengkar manggil suami apa? Kau. Kamu tidak sopan Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kita Pak lagi bertengkar pun seorang istri harusnya manggil apa? Abang, tetap kasih, atau mas. Kalau sini apa? Kak ya? Kak, tetap panggil Kak. Ada ikhwan tuh saat anak kalau lagi ini baru kemarin beberapa yang lalu cerita. Anak kalau lagi istri anak lagi senang sama anak ngomongnya apa? Bang. Tapi kapan udah bertengkar aku kau katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi Pak. Enggak salihah.
Maka dari itu kita perlu tahu namanya wanita salihah itu ada ihtiramuz zauj, menghormati siapa? Suaminya, wa husni tarbiyati lil aulad, dan dia bagus mentarbiah mendidik anak-anaknya. Dan biasanya Pak, Masya Allah, kebaikan-kebaikan istri itu akan membias ke siapa? Anak-anak. Kenapa? Karena memang anak-anak itu lebih nempel sama siapa masa kecilnya? Sama ibu. Bapaknya keluar nyari nafkah, bapaknya keluar nyari duit, nyari fulus, keluar. Kalau tak ada fulus tak mulus. Susah kita ini. Makanya keluar harus dia. Taib yang di rumah siapa? Istrinya. Dijaga betul-betul sama istrinya. Maka apa kata para ulama? Biasanya itu akan membias kebaikan-kebaikan istri ke siapa? Ke anak-anak kita. Itulah pentingnya kita nyari istri yang salihah. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Langkah yang berikutnya, Pak. Langkah yang berikutnya, gharzul akidati wal iman. Kita tanamkan bibit-bibit akidah dan bibit-bibit apa? Iman. Ingat Pak, Masya Allah, Luqman Al-Hakim menasihatkan anaknya ketika anaknya sejak masih kecil. Apa wasiatnya dalam surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anandaku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, wahai anakku. Lihat Pak, jadi dari kecil tanamkan bibit apa? Akidah. Jadi ketika besar kuat akidahnya Pak, ditanam bagaimanapun kondisi masyarakatnya. Kalau nggak ditanam Pak, masyarakatnya main kuda lumping dia. Kenapa nggak ditanamkan akidah yang kuat? Tapi kalau ditanamkan akidah yang kuat, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik dari kecil. Nah, hati-hati, kita ada Allah, Rabb kita Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tanamkan dari kecil. Akhirnya apa? Kondisi masyarakat ngajak dia pun gimana pun, tetap dia mengatakan apa? Anak nggak ikut-ikutan, anak nggak mau. Hukumnya apa? Haram. Itu terjadi Pak sama anak kecil. Antum tahu Pak, Masya Allah, ada salah satu ikhwan. Jadi ikhwan ini nikah sama seorang akhwat, dan bagus akhwat ini. Ikhwan ini belum bagus. Ini cerita dia langsung ke ana. Dia nyampaikan, Ustaz, dulu ana ini perokok. Apa? Perokok. Rokok itu Masya Allah Ustaz, ana ini udah habis berapa bungkus tiap hari, kata dia. Tapi Ustaz, ana taubat gara-gara anak-ana diajarin sama uminya. Gimana? Bi, kalau Abi merokok, saya juga ngerokok. Digituin Mbak. Akhirnya apa? Mikir itu bapaknya. Aduh, gimana nih anak kecil, kan takut dia. Akhirnya nggak jadi ngerokok. Terjadi itu Pak. Maka dari itu kita perlu tahu dari kecil kita katakan, nak, jangan yang haram-haram tuh jangan, tinggalkan. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang Pak, Masya Allah, bukan cuma ngerokok, narkoba kan? Dari kecil nggak diajarkan, hati-hati, jangan masuk lubang narkoba, jangan masuk ke dalam lingkungan yang salah, pertemanan yang salah. Harus diingatkan dari kecil. Ana dulu Pak punya abang. Jadi Ana itu di Bukhari dulu ketika di Solo, ada abang Ana itu Pak orangnya terlalu aktif. Maksudnya gini, Ana itu ekornya itu nggak bisa diikat, kemana terus gitu loh, aktif Ana itu. Nah, abang Ana Pak selalu ngarahin Ana. Ana tuh kalau mungkin bukan karena sebab abang Ana ya, Ana tuh anak nakal, aktif Pak. Kalau salah berteman, salah udah. Dulu masih ingat, jangan berteman sama fulan. Ana masih ingat Pak sampai sekarang nama-nama itu. Karena kakak-kakak kelas kita, jangan berteman sama fulan. Saking polosnya Ana Pak, Ana datengin langsung. Orang-orang disebut, katanya abang Ana nggak boleh berteman sama kamu. Saking polosnya Ana. Siapa yang ngomong? Abang Ana. Siapa? Yahya Taib itu. Iya. Oh, katanya. Tapi cuma digituin aja. Tapi anak saking polosnya anak ngomong gitu. Anak kecil, masih anak 1 SMP baru masuk. Tapi diingatkan sama abang Ana, jangan berteman sama ini. Kita pun Pak selaku bapak, cek kemana anak kita berangkat main. Cek Pak, jangan salah sebelum nyesal. Itu yang perlu kita ketahui. Maka dari itu lihatlah Nabi kita Muhammad SAW juga selalu perhatian dengan anak-anak kecil berupa akidah, keyakinan, jangan sampai salah. Disebutkan Pak, Masya Allah, dari Ibnu Abbas,
Apa kata Ibnu Abbas? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu aku pernah digonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jaga itu kalimat tadi, hafalkan. Yang pertama apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah apa? Menjaga engkau. Pak, Masya Allah Pak, jaga Allah, wasiat jaga Allah dinasihatkan oleh Nabi untuk anak kecil. Kita udah nasihatkan nggak anak-anak kita? Nak, jaga lo agama Allah, jaga sholatnya nak ya. Woy, Masya Allah, Nabi SAW, bukan anak beliau SAW. Ibnu Abbas, keponakan sepupu Nabi kita Muhammad SAW, dinasihatkan karena Ibnu Abbas masih kecil. Tapi perhatian Nabi kita Muhammad SAW, ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan engkau. Kapan susah, gara-gara kita jaga agama Allah, insya Allah kesusahan itu akan Allah hilangkan. Wa idza sa'alta fas'alillah, sampai akhir hadis. Maksudnya apa? Akidah itu perlu ditanamkan. Kalau minta, maka mintalah sama Allah. Sampai hal yang kecil, Pak, antum bisa ajarkan. Anak kita kan sekolah biasa pakai sepatu bukan? Lepas, Pak, sebutkan, nak, kalau lepas sepatunya bilang, ya Allah bantu saya, bismillah ya Allah bantu saya. Ajarkan dari kecil, Pak. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu. Apa kata beliau? Salillaha hatta syith'ana alika idan qata. Minta sama Allah walaupun tali sepatu yang lepas, minta sama siapa? Allah. Tali sendal yang lepas, minta sama Allah. Bayangkan, Pak, tali lepas, bisa nggak kita ikat lagi? Bisa. Untuk menanamkan akidah, tanamkan untuk anak kita. Nak, lepas sepatu, ingat, bilang bismillah ya Allah bantu saya. Pak, kalau dalam perkara kecil sering rajin mengucapkan bismillah, apalagi perkara yang besar. Kalau perkara kecil dia selalu minta sama Allah, apalagi perkara yang besar, pasti minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, penanaman akidah itu bukan umur-umur udah tua, lah, dari kecil. Wallahi dari kecil. Anak ambil contoh, Masya Allah. Pendidikan anak sholat, umur berapa tahun? 7 tahun. Udah diperintahkan untuk sholat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, umurnya berapa tahun? 7 tahun. Kita, Pak, nggak memerintahkan anak kita nggak sholat, dia nggak dosa. Yang dosa siapa? Kita, bapaknya, Pak. Udah umur 7 tahun nggak disuruh sholat, kita yang berdosa. Kenapa? Karena perintah Nabi wajib mengingatkan anak untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Antum tahu, Pak, Masya Allah, ada wali santri di sebuah pondok ngeluh sama ustadznya, Ustadz, anak-anak kapan pulang, susah sholatnya. Mungkin di pondok rajin, kenapa, Ustadz? Akhirnya dia bilang, sejak kapan ibu didik anak itu untuk sholat? Ketika masuk pondok. Kapan? Ketika masuk pondok. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya nyesal. Susah, Mak. Anak kita yang berjilbab, ajarkan dari kecil, tapi bukan kecil-kecil nian. Anggaplah 7 tahun, 10 tahun. Udah pakai apa? Jilbab. Kalau bayi kasihan, Pak, masih gerah kan? 7 tahun kan udah besar. Pakaikan jilbab. Anak-anak SD 6 tahun ya, anak SD kelas 1 ya. Pakaikan jilbab, enggak ada masalah sama sekali. Biasakan. Kenapa? Kalau udah besar mau disuruh pakai jilbab, Pak, kapan lingkungannya rusak enggak mau dia. Kenapa? Antum tahu anak kita itu, Pak, macam agar-agar. Di mana diletakkan di wadah manapun dia akan terbentuk seperti itu. Diletakkan di wadah bintang, bentuknya apa agar-agar tadi? Bintang. Bulat, bentuknya apa? Bulat. Tergantung lingkungan, Mak. Anak kecil seperti itu. Di mana diletakkan di wadah itu akan terbentuk seperti itu. Dan antum tahu, Mak, kalau udah terbentuk agar-agar jadi bintang, susah nggak dirubah lagi? Susah, harus dihancurkan, harus dileburkan dulu. Itulah kondisi anak kita kalau mau dirubah akhlak mereka, seperti menghancurkan agar-agar tadi. Ulang dari awal lagi. Makanya, Pak, ingat, itu harus dari awal pendidikan anak. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah kathratud du'a. Banyak-banyak berdoa ketika mendidik anak. Masya Allah, Pak. Jangankan ketika udah punya anak, minta anak yang soleh,
ketika sebelum punya anak. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru punya anak umur yang sudah sangat tua. Ratusan tahun itu untuk Ishak. Untuk Ismail itu umur 90-an tahun. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam umur yang udah tua. Tapi nggak pernah futur lisannya Nabi Ibrahim untuk berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah aku anak yang saleh. Jadi Pak, jangan cuman doa minta anak nanggung, minta anak yang saleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman minta anak, Pak, kadang-kadang dikasih anak tapi anak yang saleh, anak yang nakal, anak yang enggak taat. Tapi kita minta anak yang saleh dan bukan yang saleh. Maka dari itu, Pak, lihatlah Nabi Ibrahim seorang nabi. Anaknya juga apa? Nabi. Nabi Ibrahim punya anak, Ismail dan Ishak. Dua-duanya apa? Nabi. Tapi tetap minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya bisa mendidik anak dengan cara yang baik. Apa kata Nabi Ibrahim doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dan juga anak keturunan saya muqimas shalah. Orang-orang yang menegakkan apa? Salat. Masya Allah, Pak. Antum tahu balasannya apa? Allah jadikan anak-anaknya sebagai para nabi hampir rata-rata. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Terus sampai keturunan-keturunan Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW keturunan Nabi siapa? Ibrahim, tapi dari jalur Ismail alaihissalam. Kenapa? Ingatlah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya terus Pak antum doakan anak malas sholat. Doa ini Pak, apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa, ya Allah, anak-anak kok susah kali diajak ke masjid ya. Susah diajak sholat. Doa ini Pak, bertahun-tahun enggak apa-apa. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak. Dan juga doa yang lain apa? Yang terkenal, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wah, Masya Allah Pak, ini kadang-kadang sama istri tengkar terus, bawaannya berantem terus. Doa ini Pak apa? Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah untuk kami berupa istri-istri dan juga anak-anak qurrata ayun, penyejuk mata. Masya Allah Pak, sejuk mata tuh mandang istri. Kadang-kadang kita pulang kerja capek-capek, ya Allah, berantakan rambutnya, bajunya pakai daster, cerewet pula marahin kita. Akhirnya bingung Pak, kondisi seperti itu, tengkar terus bawaannya. Banyak kondisi orang-orang Pak berubah istri gara-gara doa ini. Gara-gara apa? Doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah imam, pemimpin orang-orang bertakwa. Istrinya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, kita ngapain? Imamnya, imamul muttaqin. Kita berharap itu Pak. Jadi bukan cuma untuk doa kebaikan kita saja, bukan. Kita jadi imamnya, anak-anak kita dan juga istri-istri kita menjadi apa? Orang-orang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Akan tapi nas'alullah salamatu wal afiyah Pak. Banyak kondisi orang-orang tuh doakan anaknya dengan cara yang enggak baik. Anaknya enggak bisa ngomong, nak kamu kok susah nian belajar. Kalau bahasa kita mungkin buyan nian kamu. Ada kan gitu? Ada Pak, nas'alullah salamatu wal afiyah. Kamu kenapa kok terlalu bodoh untuk menghafal ini? Kenapa enggak bisa-bisa? Pak, sampai ada salah satu ikhwan tuh nyesal dengan doa itu. Dia ngomong, iya Ustaz, anak dulu sering keras sama anak-anak, nyesal dia Pak. Dan itu terjadi kenapa? Kondisinya kalau kita ngomong buyan, bodoh untuk anak kita, mustajab. Apa? Mustajab, pasti bodoh anak kita. Wallahi pasti. Bukan aneh yang ngomong, siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab yang enggak pernah Allah tolak. Doa apa itu? Da'watul walid ala waladihi. Doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Ada salah satu ikhwan Pak, istrinya gila. Istrinya gila Pak. Kenapa? Rupanya selidik punya selidik. Ternyata ketika
istrinya ini, Pak, kan punya orang tua. Istrinya punya bapak dan ibu. Ketika istrinya berbuat salah dalam pekerjaannya, nyuci baju mungkin kelamaan dan sebagainya, ibunya selalu ngomelin anaknya. Dibilang apa? Kamu nih edan nian. Edan disebut, Pak. Sekarang, masyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lagi berakal, Pak. Terjadi ini sama ikhwan. Kasihan lihat kondisi istrinya. Kenapa? Karena doa-doa seperti ini, Mak. Antum tahu apa arti bahlul? Bahlul itu bukan bodoh loh aslinya. Bahlul itu nama orang pintar. Jadi di zaman dahulu, di zaman kekhilafan zaman dahulu, Pak, disebutkan ada namanya orang bahlul. Bahlul ini orang pintar, namanya bahlul. Pintar dia. Itu Pak Khalifah ketika itu kapan ada permasalahan yang sulit, minta tolong musyawarah sama siapa? Bahlul. Itu terjadi. Akhirnya melewati bahlul tadi, minta pendapatnya bahlul. Pintar dia ini, Pak, tapi dia ini orangnya orang miskin, tak ada tempat tinggal, tak terpandang. Tapi apa? Pintar. Nah, orang-orang Arab kapan mendapatinya anaknya itu susah untuk ngafal, susah untuk berpikir, nyebutnya bahlul. Dasar bahlul. Harapannya apa? Anaknya yang bodoh menjadi pintar. Sekarang di Indonesia enggak, Pak. Bahlul untuk apa? Untuk yang bodoh gitu loh. Na'udzubillah. Naam sahih. Antum tahu, ana sering cerita di sini, Pak, sampaikan cerita. Syekh Abdurrahman As-Sudais jadi imam besar Masjidil Haram dan bahkan ketua di masjid. Itu, Pak, ketua untuk masjid disebutkan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Dua-duanya dipimpin oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Antum tahu, Pak, kenapa beliau bisa jadi imam? Doa ibunya. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, Pak, iseng orangnya, usil. Dulu masih kecil. Apa usil? Ibunya punya acara besar walimah, digangguin terus. Digangguin sama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini masih kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais. Diusilin terus. Apa kata ibunya? Idhab anta ya Sudais, suruh anta ya Sudais. Pergi kau wahai Sudais. Jangan di sini. Jadilah imam di Masjidil Haram sana. Jangan di sini. Di sana jadi imam di Masjidil Haram. Ternyata, Pak, udah lama waktunya berselang jadi imam Masjidil Haram. Doa mustajab. Jadi, Pak, jangan kita itu mendoakan keburukan untuk anak. Jangan kamu ini bodoh, kamu ini apa, jangan. Anak salah, bilang apa? Anak yang soleh, nak soleh jangan kayak gitu ya. Nah, nak soleh jangan kayak gitu. Nah, kita harus ingatkan anak-anak kita sebutkan, jadi kita manggil anak kita anak yang soleh, maksudnya untuk mendoakan agar Allah jadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Lihatlah, Pak, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala adzan. Biasanya kita adzan kemarin tuh salat dulu atau salat dulu? Nah, kita adzan dulu. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Terakhir tentang jangan mendoakan keburukan untuk siapa? Anak. Untuk ngucapin hal-hal yang gak bagus itu pun jangan. Kenapa? Dan itu termasuk wasiat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la tad'u ala anfusikum. Jangan doakan keburukan untuk diri-diri kalian. Ada terjadi, Pak, orang-orang yang dia itu terjadi pesimis gitu loh, nggak optimis. Bawaannya, ya Allah, anak nih kok bodoh niannya, susah ngafal hadis. Terjadi itu, susah ngafal Quran. Ujung-ujungnya apa? Ya itu kan permintaan dia yang ngomong. Akhirnya apa? Susah ngafal hadis, susah ngafal Al-Quran. Kenapa? Dia sendiri yang mendoakan keburukan untuk diri dia. Dan Nabi ketika itu mengatakan juga wala tad'u ala auladikum, dan jangan sekali-kali mengucapkan hal yang buruk untuk anak kalian, mendoakan yang jelek untuk anak kalian. Kenapa? Fa innakum la tuwafiqu sa'atan minallah yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Hati-hati, bisa jadi kalian doakan keburukan untuk kalian, anak kalian, dengan hal-hal yang jelek, bertepatan dengan waktu yang mustajab, doanya mustajab, fayastajibalakum, akhirnya Allah kabulkan untuk kalian. Akhirnya anak pun susah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan ini termasuk tergesa-gesa, Pak. Marah sama anak, marah, naam, biasa.
Tapi kalau sampai mencela, makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW untuk istri pun apa kata Nabi, wala tuqabbih, jangan cela istri. Karena celaan itu doa gitu loh. Ucapan itu doa. Kalau doanya dengan doa yang buruk, nas'alullah salamatul afiyah, itu termasuk tergesa-gesa. Kita kesal sama anak, kesal. Tapi coba bilang, nak soleh hadakallah, jangan lagi nak, ya kan enak Pak dengarnya. Anak soleh hadakallah, semoga Allah ngasih engkau apa, hidayah, jangan lagi nak, tidak boleh. Al-Quran larang, hadis melarang. Itu enak Pak. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang mendoakan keburukan untuk anaknya itu tergesa-gesa. Apa firman Allah? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Betapa banyak manusia-manusia mendoakan keburukan untuk orang lain. Du'aahu bil khair, padahal bisa dia doakan orang lain dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Nah, ini dia Pak. Begitulah manusia yang sifatnya ajula, tergesa-gesa. Maka jangan tergesa-gesa sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita memang agak lambat, enak kita ngomongnya, nak soleh yang pintar, gini caranya. Pintar nian Pak, insya Allah. Antum tahu Pak, kalau anak-anak, antum tahu kan kalau kita lagi marah sama anak-anak kita, tambah ruwet di pikiran dia, tambah nggak bisa, udah takut duluan dia. Itu yang terjadi. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Hadza min jahlil insan. Ini karena kejahilan manusia mendoakan anak-anak dengan yang jelek. Makanya Pak, kalau udah ngaji jangan lagi ngucapin yang aneh-aneh. Udah ngaji kita nih Pak, udah jenggotan, udah cingkrang kita. Ingat, orang pertama kali yang kita harus berbuat baik sama dia, pertama kedua orang tua kita, istri kita, kemudian apa, anak-anak kita. Kalau sama tetangga kita bisa untuk nggak mendoakan keburukan, kenapa sama anak kita doakan? Harusnya Pak, anak kita nanti akan membantu kita kalau kita udah tua nanti. Tetangga nggak pikirin kita Pak, siapa? Anak-anak kita. Kita nanti yang berharap kebaikan mereka. Dulunya kita hamisin, dulunya kita hinakan, dulunya kita siksa, dulunya kita sakitin dia, baik jasmaninya ataupun rohnya kita sakitin. Besar, kita udah tua Pak, dia udah besar, yang harusnya dia bisa mendidik kita, yang harusnya dia itu bisa merawat kita, ternyata dia kabur. Kenapa? Nas'alullah salamatul afiyah. Itulah pendidikan anak itu harus penting. Kalau Allah, kata Qatadah, hati-hati Pak, kalau Allah udah kabulkan, walau istajaballahu lahu la'ahlakahu, kalau Allah udah kabulkan doa keburukan dia untuk anaknya, niscaya dia akan binasa. Lah kita kan Pak udah tua, pasti ada yang nguruskan, adalah anak-anak kita. Kalau kita nggak diurus sama anak kita Pak, ya udah itu kondisinya. Antum tahu Pak, Masya Allah, ada di Timur Tengah sana Pak, ibu udah tua, rebutan anaknya siapa yang ngurus apa? Ibunya. Kalau di Indonesia Pak, kebanyakan ya Masya Allah yang tidak ngaji, kamu aja yang ngurus, saya tidak bisa lagi, saya sibuk. Kamu aja, saya nggak bisa. Udah kita letakkan panti jompo aja biar adil. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kok banyak sekali panti jompo di Indonesia. Kemana anak-anaknya? Anak ada lihat Pak, Masya Allah, anak itu ibu-ibu udah tua, mbah-mbah ya, bawa mikul itu apa, macam karung itu, anak nggak tahu isinya apa di pasar sana, dibawa. Anak mikir anaknya kemana? Itu bukan umurnya lagi untuk nyari nafkah. Tinggallah di rumah, semua beban kehidupan pindah ke saya. Ada hutang Mak, kita wallah, Masya Allah kita punya banyak harta. Bu, jangan ragu, sebutkan berapa hutangnya semua. Pak, berapa hutangnya semua? Saya yang bayar, saya yang bekerja, saya yang bertanggung jawab di sini. Katakan tuh bapak kita seperti itu. Itu anak yang apa? Yang soleh. Dan itu yang kita butuhkan Mak, untuk anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Masya Allah, yang penting berikutnya kata para ulama adalah dengan cara at-tahsinu bil azkar. Langkah berikutnya, sering-sering lindungin anak-anak kita dengan zikir-zikir dan doa. Makanya Pak, buat anak jangan coba-coba, harus doa dulu. Apa doanya? Apa doanya Pak? Jangan malu-malu di sini. Masya Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan
syaitan dari apa yang kau berikan rezeki untuk kami. Rezeki yang Allah berikan untuk kita Pak berupa anak. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lindungin anak kita Pak dari sejak belum ada anak kita. Lagi buat nih Pak, lagi produksi. Maksudnya lagi berusaha gitu loh. Tinggal Allah yang takdirkan ataukah tidak. Yang penting ikhtiar dulu. Di masa ikhtiar kita, maka kita perlu tahu untuk apa? Kita beramal soleh dengan cara berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlah." Kalau salah seorang kalian hendak mendatangi istrinya, qala bismillahi, dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah apa yang kau berikan rezeki untuk kami berupa anak dari siapa? Syaitan, jauhkan ya Allah. Apa kata Nabi? Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, kalau Allah takdirkan keduanya memiliki anak, lam yadurrahu syaitanun abada, maka syaitan gak bakal bisa membahayakan dia. Dan ini yang sering dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW hatta sudah lahir. Contohnya Nabi selalu melindungi Hasan dan Husain dengan zikir. Apa doanya? U'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahama. Sering gak antum doain tuh Pak? Harus sering Pak. Anak kita tuh diincar sama syaitan sejak lahir. Kenapa anak-anak bayi sejak lahir udah nangis? Antum tahu kenapa? Dicubit, ditusuk sama siapa? Syaitan benci sama Bani Adam, benci sama bapak kita Adam alaihi salam. Iblis yang memerintahkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan illa wa ta'anahu syaitan, kecuali syaitan tuh udah ditusuk-tusuk sama syaitan. Benci Pak, nangis anak kita. Bisa nggak nangis? Bisa. Kalau udah mati dia, mati anak kita, naudzubillah, nggak nangis dia. Kenapa? Nggak ada lagi ruhnya. Kecuali dua orang, siapa? Isa dan Maryam bintu Imran. Allah jaga gara-gara doa bapaknya. Dijaga. Wa inni u'idzuka bika gimana surat Ali Imran? Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku minta perlindungan kepada Allah SWT untuk menjaga dia dan keturunannya, Maryam dan juga apa? Isa bin Maryam. Allah jaga Pak, enggak ditusuk sama syaitan. Ini kondisi kita Pak. Makanya banyak kondisi-kondisi anak-anak kita, nasallallahu salamatul afiyah, diganggu sama syaitan. Dan terjadi di mana-mana. Lindungi dengan apa? Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian langkah berikutnya, memilih nama-nama yang baik. Contohnya Abdullah, Abdurrahman. Walhamdulillah anak namanya Abdurrahman dikasih bapak anak. Dan ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna ahabba asma'ikum ilallah. Nama kalian yang paling Allah cintai, ini yang Allah senang, yang Allah cintai, Abdullah wa Abdurrahman. Apa? Abdullah dan Abdurrahman. Namakan Pak anak kita Abdullah, Abdurrahman, Saleh. Nama-nama yang baik. Nama-nama ulama, Sufyan, dan seterusnya. Pilih nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Ana Masya Allah jumpain Pak di tempat anak namanya ngeri-ngeri, Marcelino, apalagi banyak Pak. Akhirnya dikasih nama hijrah semua. Santri-santri kita itu namanya aneh-aneh, nama kebarat-baratan, tapi tidak tahu artinya apa. Itu kata para ulama Pak, nama kasih nama yang bagus. Boleh bahasa lain, boleh, yang penting tahu artinya. Selamat, bahasa Jawa kan? Apa artinya? Ya selamat, keselamatan. Selamat, apalagi nama bahasa-bahasa kita? Bejo. Bejo itu keberuntungan. Ada dulu nama ustadz kita namanya Bejo. Diganti bahasa Arab Muflih namanya. Bahasa Arab Muflih, beruntung. Tapi bahasa Jawa apa? Bejo. Dia agak malu kalau namanya ditulis. Kan kalau ujian Pak kan namanya ada isem, ada nama, tulis namanya. Bejo susah nulisnya, Biju. Kan tidak enak kan? Ditulisnya apa? Muflih, akhirnya diganti. Saat kita, Masya Allah. Masya Allah. Ada juga namanya Untung. Nggak apa-apa Untung. Katung ganti namanya apa? Muflih, nggak ada masalah sama sekali. Jadi cari nama-nama yang bagus
Nama-nama yang ya nama-nama orang soleh juga bisa. Nama berharap kita tuh namanya Muhammad siapa dan sebagainya. Tapi juga usahakan nama itu jangan panjang-panjang. Muhammad Abdullah apalagi? Muhammad Abdullah Putra Eka apalagi Pak? Panjang itu berapa suku kata? Nama tuh satu aja. Khalid. Apalagi Umar, Uthman. Kan satu semua Pak. Abdullah udah pendek-pendek aja. Jangan semua nama disebutkan. Panjang-panjang nggak usah. Sebutkan nama satu setelah nama bapaknya. Nama anak-anak Khalid. Nama bapaknya siapa? Al-Amiri. Nama buyut dia. Itu dikasih Pak seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga nasab. Jadi siapa nama abi antum? Kasihlah nama anak kita untuk abi kita. Bangga Pak dengan nasab. Anak bangga dengan nasab kita. Dan itu nggak ada masalah sama sekali selama tidak merendahkan nasab yang lain. Boleh Pak kita istilahnya mengenang apa? Jasa kebaikan apa? Bapak-bapak kita. Nggak ada masalah sama sekali. Dan Nabi SAW bukan berarti untuk berbangga-banggaan. Oh anak ini kabilah ini nggak boleh. Anak ini kabilah itu bukan, tapi untuk mengenang jasa. Banyak orang Pak, Masya Allah, anak tanya sama santri anak, siapa nama kakeknya? Siapa ya? Mikir panjang Pak. La haula wala quwwata illa billah. Nama kakek nggak tahu. Lah, balik ke sana, telepon bapaknya, siapa nama kakeknya? Bahaya Pak. Anak suruh telepon. Kenapa? Gimana nggak tahu kabilahnya? Gimana nggak tahu nasabnya gimana? Kalau anak Pak, misal Khalid, anak-anak Khalid, Ibn Abdurrahman, Ibn Yani, Ibn Amir, Ibn Yahya, Ibn Talib. Ada ustaz kita tuh sampai 10 Pak. Harus tahu kita. Kenapa Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajarin siapa nasab kalian. Untuk apa? Nyambung tali satur rahim. Kalau kita nggak pernah tahu Pak, kita ini lupa sama bapak-bapak kita. Padahal dulu kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang didik bapak dan apa? Orang tua kita. Akhirnya menjadi orang-orang yang soleh dan akhirnya menurun kepada kita. Jadi ingat, nama itu cukup satu, nggak usah panjang-panjang. Setelahnya nama siapa? Nama bapaknya. Antum anak Khalid Abdurrahman semisal, Umar Abdurrahman, atau siapa nama kakek dan sebagainya, buatlah kabilah. Jadi akhirnya antum itu nasabnya terjaga. Ini penting Pak, nasab ini harus dijaga. Kenapa? Untuk antum bisa menyambung tali satu rahim. Anak kalau berangkat ke tempat mana Pak? Sepupu anak semuanya pakai alamiri. Semuanya anak-anaknya dipakai alamiri. Untuk jaga apa? Nasab. Para anak nggak minta. Tapi karena udah nama alamiri udah apa? Udah orang banyak yang tahu, sepupu ngikut semua Pak. Alamiri dan memang bagus. Untuk jaga apa? Nasab. Itu penting Pak. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu, jaga apa? Nasab. Lihat orang-orang Arab. Apa fam mereka? Ba Salama, Ba Wazir, Ba Suwaidan. Kan dijaga Pak, Suwaidan, keluarga Wazir, keluarga Salama. Dijaga harus Pak, jangan hilang antum. Siapa fam antum? Nggak tahu anak fam mana apa. Aduh Pak, kacau. Harus kita jaga. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bisawab. Jadi Pak, pilih nama yang baik, cukup satu. Setelahnya nama kita lah. Atau nama bapak kita, atau nama siapa? Boleh nggak kita mengatakan semisal gini, kita semisal Abdurrahman, nama ongku atau atasnya lagi semisal Abdullah. Jadi kita ngomong Abdurrahman Abdullah, boleh nggak? Boleh. Sebagaimana Ibnu Taimiyah Pak, itu panjang, ujung-ujungnya baru Ibnu Taimiyah. Panjang Pak, Masya Allah. Ahmad Ibn Abdul Halim bin Ibnu Taimiyah. Dikenal sama apa? Ibnu Taimiyah, bangga sama Taimiyah. Nah, itu kita harus seperti itu, nggak ada masalah sama sekali. Istilahnya kita itu akhirnya disebutkan terus Pak Taimiyah, bersyukur kan gitu. Karena didoakan terus, disebut terus namanya, dikenang terus namanya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah adil di antara anak-anak kita. Bersikap apa? Adil. Kadang-kadang Pak, kita punya 4 anak. Kadang-kadang ada satu anak yang paling kita sayang. Betul nggak? Betul. Itu hampir rata-rata terjadi. Ada 1 atau 2 anak yang paling kita sayang, yang lain kita biarkan. Itu terjadi. Atau kita kurang sayang dan sebagainya. Nggak boleh Pak. Ingat, Nu'man ibn Bashir mengatakan ketika itu disebutkan anna abahu nahalahu arda. Bashir menghadiahkan anaknya si Nu'man berupa sepetak tanah, sebidang tanah.
Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Tapi istrinya Bashir enggak mau. Jangan engkau kasih anak kita Nu'man tanah, yang lain enggak dikasih. Aku enggak mau, enggak adil. Minta persaksian dulu dari Rasul, kalau Rasul mengatakan boleh maka boleh. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Ketika dia mendatangi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mengatakan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Wahai engkau Bashir, apakah engkau memberikan semua anak-anak engkau sebidang tanah sama seperti siapa? Nu'man? Faqala la, tidak wahai Rasul, yang aku berikan cuma Nu'man saja, yang lain enggak aku kasih. Apa kata beliau? Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah sama Allah, takutlah kepada Allah ketika ngurus anak-anak kalian. I'dilu baina auladikum, adillah sama anak-anak kita. Makanya Pak, Masya Allah, biasanya kalau kita itu sayang cuma satu anak, yang berbakti cuma satu, ya kan? Kalau kita sayang, kalau kita adil sama semuanya Pak, yang berbakti empat-empatnya, yang berbakti lima-limanya. Tapi kalau kita cuma condong ke satu Pak, yakinlah yang berbakti cuma satu. Apa kata Nabi? Ini hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, maukah engkau seandainya semua anak-anak engkau berbakti kepada engkau dengan hal yang sama? Nu'man berbakti, Fulan berbakti, Fulan ada juga berbakti, maukah engkau? Kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Qala fala idzan. Kalau gitu jangan kasih ke Nu'man saja. Kalau engkau kasih ke Nu'man, maka yang berbakti cuma siapa? Nu'man. Maka hati-hati Pak. Tapi bukan berarti kalau gitu kita harus adil. Anak TK kasih 5.000, anak kuliah 5.000 juga, nggak bisa. Itu justru nggak adil. Adil itu apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya kebutuhan para mahasiswa, orang-orang SMA berbeda dengan anak-anak TK. Jangan kasih anak TK 5.000, orang kuliah berapa? 5.000 habis. Susah nanti anak kita yang itu nggak adil justru Pak. Itu zalim. Maka dengan cara adil kita letakkan kemampuan, istilahnya kebutuhan dia. Butuhnya anak TK kita cuma 1.000. Oh, dia butuhnya berapa? 500.000, kasih untuk anak kita. Tapi semuanya harus dikasih. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi harus adil. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah ar-rifqu war-rahmah. Langkah berikutnya adalah ar-rifqu war-rahmah, lemah lembut dan kasih sayang ketika mendidik anak. Jangan keras, jangan bengis. Masya Allah, mukul anak itu pakai gesper. Kalau cuman pakai tangan nggak afdal rasanya. Harus pakai apa? Pakai gesper, pakai rotan. Jangan Pak, sampai biru sampai merah. Jangan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada jiwa seorang kecuali dia akan indah di mata orang. Anak kita tuh mandang kita tuh seneng, Mbak. Jadi kalau kita ngomong ditaatin langsung. Kenapa? Lemah lembut. Sebaliknya wala yunza' min syai'in illa syana, dan tidaklah dia itu dicabut kelembutan dari hati seorang kecuali akan menjadi buruk di mata orang lain. Antum tahu Pak, Masya Allah, Ana kalau dinasihatin sama abi Ana dari dulu Pak, langsung masuk nasihat itu. Kenapa? Abi Ana itu tidak pernah mukul pakai rotan, pakai gesper. Wallahi uksim billah, Ana bersumpah atas sama Allah, abi Ana cuman gini Pak, syariat mukul ada. Dulu pernah Ana masih ingat maghrib, sholat tuh main-main, abi Ana marah, sini nak, boleh nggak main-main? Nggak boleh Pak, sini tangannya. Takut sama Allah. Cuman gini Pak, takut sama Allah. Oh iya Pak, cuman kayak wallahi sekeras-kerasnya abi Ana nasihat cuman kayak ini. Dipukul Pak, dipukul itu cuman untuk apa? Ngingatkan saja kalau kita ini apa salah, bukan untuk nyakitin. Wallahi bukan untuk nyakitin. Dan Ana nggak tersakitin Pak, cuman sekedar itu aja. Dulu pernah Ana Pak, Masya Allah, dulu ketika sore-sore kan suka main bola ya, main bola ada di Gereja Sungkai dulu kan, abi Ana di sana tinggalnya. Jadi pulanglah abi Ana dari kerja, lihat Ana Pak kencing di paret sembarangan. Marah abi Ana dulu, masih SD, masih kelas 3 SD dulu. Dipanggil sama abi Ana dari atas tuh Pak, dinasi sampai ke bawah, diginiin jewer. Jangan ulangin nak, dosa. Itu azab kubur semua gara-gara apa? Kencing. Jadi dibawa Pak dari atas sampai rumah. Masih ingat, tapi cuma gini aja. Biar kita tuh tahu kalau kita ini apa? Salah. Dan walhamdulillah itu athar Pak, dampaknya besar bagi Ana. Sama semua abang Ana, adik Ana,
Kembaran anak semua hampir sama, Pak. Kami merasakan pendidikan bapak kita itu Masya Allah kerasa, Pak. Kapan nasihatin sampai sekarang masuk, Pak. Sampai sekarang. Padahal adik kita mungkin nggak hafal hadis, nggak hafal apa? Quran. Tapi namanya wajar. Kapan kita salah dinasihatin, dan nggak pernah, Pak. Walaupun kita ini udah pondokan gitu ya, kapan salah beda katakan salah. Tapi masuk kenapa? Karena selalu lemah lembut. Tapi kita mukul-mukul, Pak. Tapi ingat apa kata Nabi kita, apa kata Allah? Fadribuhun. Silahkan pukul istri, silahkan pukul anak. Tapi ingat kata Nabi, darban ghaira mubarrih. Bukan luka melukai, luka darah sampai beku, sampai keluar. Masya Allah dipukul, Pak. Jangan sampai seperti itu, nggak boleh. Apa kata Ibnu Abbas? Kita mau mukul dengan cara nggak melukain, bisiwak. Pakai apa? Siwak. Ambil pena, Pak. Kalau kita kan nggak ada siwak nih, hampir jarang sekarang kan siwak. Ambil apa, pena, pukul. Nak, jangan ulangin lagi. Iya, Bi. Iya, Pak. Iya, Umi. Itu enak, Pak. Masya Allah. Kita nih ada sosok orang tua di mata kita, ya kan? Tapi kalau kita Masya Allah, Pak, macam budak udah anak kita dipukul keras-keras. Abu Mas'ud Al-Badri pernah ketika itu menyiksa anaknya sampai keras. Nabi SAW, Pak, kasihan sama anaknya. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Ya Aba Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. Ya Aba Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. Ya Aba Mas'ud, wahai Abu Mas'ud. I'lam lallahu akdar alaika minka ala hadzal gulam. Allah lebih mampu menyiksa engkau dibandingkan engkau menyiksa anak engkau. Jangan dikira Pak Allah nggak nyiksa kita dengan kita menyiksa anak kita. Anak kita punya siapa? Punya Allah. Iya punya kita, tapi apa? Nisbi, relatif. Nggak semuanya. Tapi itu mutlak milik siapa? Allah. Kalau anak kita disiksa, apa? Allah yang pertama kali marah. Allah pertama kali yang ngazab kita. Allah pertama kali yang pecut kita. Jangan dikira Allah nggak ngazab. Apa kata Nabi? Allah lebih mampu menyiksa engkau daripada engkau menyiksa anak engkau. Kita keras siksa anak kita, Pak. Masya Allah. Allah pastikan, tunggulah, Pak. Kalau kita sampai sekarang nggak bertobat, minta maaf sama anak. Wallahi minta maaf sama apa? Sama anak. Dari sekarang, nak, minta maaf, Abi dulu pernah mukul kamu. Ayo, minta maaf sama anak kita, Pak. Jangan dikira kita nggak maaf. Antum tahu kebiasaan orang-orang Arab, Pak. Mereka itu dihormatin dan mereka menyayangi. Salam saja, Pak, Masya Allah. Anak-anak mereka itu, Pak, nyium tangan orang tuanya, dan dia juga nyium tangan orang tuanya. Adaban lahum. Adab kepada siapa? Orang tua. Tapi jangan nunduk, jangan apa? Jangan sungkem, nggak boleh. Tapi cium. Sebagaimana Ibnu Abbas seperti itu, Zaid ibn Harithah juga seperti itu. Hormatin orang tua. Dan ini terjadi di mana-mana. Apa kata mereka? Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan kepada ulama-ulama kami. Itu kepada ulama seperti itu, apalagi kepada orang tua. Adab-adab. Makanya, Pak, kita ini kalau seandainya nggak lagi sayang sama anak kita, susah, Pak. Anak kita akan bengis nantinya. Keras liar mereka. Kenapa? Kita yang didiknya salah. Dan antum tahu, Pak, Masya Allah, termasuk kasih sayang kita untuk anak-anak. Apa kata para ulama? Sering-sering cium anak. Sering-sering apa? Cium anak. Anak kita, Pak, dicium. Anak itu wallahi paling senang nyium anak-anak. Paling senang. Abi anak juga seperti itu. Mungkin orang-orang luar, Pak, nganggap tabu. Ini kok nyium anaknya? Jangan tabu. Ini syariat Islam. Wallahi syariat Islam. Disebutkan, Pak, dalam hadis yang sahih oleh Aisyah, dia mengatakan, ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain. Apa kata Arab Badui tadi? Atuqabbiluna sibyan ya Rasulullah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mencium anak-anak engkau? Maksudnya cucu-cucunya. Qala faman nuqabbiluhum, kalau kami enggak pernah cium seperti itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awa amlik laka an naza'allah min qalbika rahmah. Maukah engkau Allah cabut rasa sayang dari hati engkau? Berarti, Pak, kalau orang malas cium anak, hatinya udah mulai apa? Keras. Konsekuensinya seperti itu. Cium anak-anak kita. Suat udah besar, Suat, malu mereka. Cium keningnya, Pak, makanya. Cium kening. Cium apa? Keningnya, Masya Allah. Anak itu senang lihat orang-orang, Masya Allah, yang nyium anaknya, yang sayang sama anak. Anak senang. Anak cium anak-anak sering. Tayalah santri itu. Sekolah itu sering anak cium, Pak. Senang anak. Dan itu syariat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai besar Pak, sampai besar, jangan putus. Nak sini, Habib mau cium. Nanti pulang pondok kan banyak anak-anak di pondok kan, pulang pertama kali apa? Cium apa? Kening anak kita, cium. Nak sini. Habib udah kangen sama kamu, cium. Itu Pak aset bagi kita di dunia dan di akhirat. Jadi sayangin mereka. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Kalau diterus lagi nanti nih Pak. Terakhir ya. Bismillah. Al-qudwah al-hasanah. Langkah berikutnya, jadilah qudwah, panutan untuk anak-anak kita. Ini pentingnya Pak, Masya Allah. Para nabi, lihatlah Syuaib mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Kalau aku melarang kalian, pasti aku itu enggak mau melakukannya. Tapi kalau aku perintahkan untuk kalian, aku pertama yang kerjakan. Nah, kita harus jadi qudwah Pak untuk anak-anak kita. Apa kata para ulama? Idza aradta an yuqbal minkal amru wan nahyu. Kalau perintah engkau mau didengarkan oleh anak, larangan engkau mau didengarkan oleh anak, ingat, fa idza amarta bi syai'in fakun awwalal fa'ilina lahu. Jadilah orang yang pertama kali ngerjakan apa yang kita perintahkan. Sebaliknya, wa idza nahaita an syai', kalau engkau melarang anak-anak kalian dari sesuatu hal, fakun awwalal muntahina anhu. Jadilah orang yang pertama kali tidak melakukan hal tersebut. Lihatlah Pak, Masya Allah. Antum tahu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim? Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kalian mau nyuruh orang lain berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Ternyata kalian itu lupa diri. Kalian nyuruh orang berbuat baik, ternyata kalian enggak laksanakan. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian baca kitab, Alkitab. Ngaji kita ini, udah ngaji nyuruh orang tapi kita enggak kerjakan. Kita ini ngaji nyuruh anak untuk apa? Belajar, kita enggak belajar. Apa kata Allah? Afala taqilun. Tidakkah kalian berakal? Siapa yang bilang? Allah. Tidakkah kalian berakal, kata Allah. Masya Allah Pak, nyuruh anaknya, nak baca itu Qur'annya, bapaknya nonton bola. Mungkin nggak didengar? Nah mungkin. Ibu-ibu nyuruh, nak berangkat TPA sana, ngaji Iqra. Ibunya nonton sinetron. Nyuruh anaknya baca Iqra, ibunya tak bisa baca Iqra. Harusnya yang pertama kali bisa baca Iqra siapa? Ibunya, baru siapa? Anaknya. Jadilah orang yang pertama kita itu melakukannya. Taib. Ana sat awam, ana nggak bisa baca Quran, taib, nggak apa-apa, Pak. Tapi tetap kita itu baca Quran. Walaupun salah, kita mau belajar Iqra. Kenapa kita nyuruh anak kita baca Quran? Gimana kita nggak belajar Iqra? Ana tahu, kita ini banyak yang awam, Pak. Ana tahu, ana paham. Ana Pak, Masya Allah, ada dulu ngajar di Solo dulu di Bukhari. Kita dikirim untuk ngajar TPA. Termasuk yang diajar tuh Pak mbah-mbah, Pak. Udah tua. Ngajar ngomong gimana orang logat Jawa itu Pak, yang medok itu kayak gitu Pak. Akhirnya salah terus, tiba kata dia. Akhirnya susah itu Pak dinasihatin. Dalnya juga sama medok, terlalu medok. Itu Pak, kondisi dia itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting dia mau apa? Belajar. Kita udah ngaji Pak, tetap kita harus belajar. Anak-anak kita lebih pintar nggak apa-apa, biasa, wajar itu. Tapi tetap biar gimana anak kita ini soleh, harus ada panutan dari orang tua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berucap tentang suatu hal yang kalian nggak pernah kerjakan? Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu hal yang tidak kalian kerjakan. Berarti Pak, nyuruh anak itu harus ada qudwah. Apa kata para ulama salaf zaman dahulu? Anak-anak kita al-abna, anak-anak kita Pak, lebih banyak mengambil apa yang ia lihat dibandingkan apa yang dia dengar. Antum nggak usah jauh-jauh Pak ya, nggak usah suruh anak antum sholat. Anak nggak pernah nyuruh dulu Pak ya, nggak pernah nyuruh anak-anak sholat. Tapi istri anak selalu sholat di rumah, anak selalu sholat di masjid. Al-Fatihah nggak pernah ajarkan, bisa sendiri Pak. Kenapa dia minta yang ke masjid? Bapaknya ke masjid, ibunya apa? Sholat juga. Sholat samping umiknya dia yang mau.
Anak kecil niru aja Pak. Nggak pernah diajarkan rakaannya Pak. Oh nanti habis ini berdiri, habis itu ruku, habis itu berdiri. Nggak pernah. Bisa sendiri dia. Kenapa? Anak kita lebih cepat mengambil apa yang ia lihat dibandingkan apa yang dia dengar. Makanya Pak, kenapa laki-laki diperintahkan sholat sunnah di rumah? Kenapa? Karena wanita itu ada kalanya masa haid. Kalau masa haid seminggu nggak sholat, siapa kuduahnya? Siapa panutannya? Bapaknya. Sholat di masjid wajibnya, tapi sholat sunnah di mana? Di rumah. Biar ada kuduahnya. Jadi akhirnya kita lagi sholat, anak yang tiba-tiba datang. Itu dia kondisinya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi Pak ingat kuduah itu penting. Kuduah penting. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, waktu kita udah habis, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Fadhal kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal Pak. Fadhal Pak. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Naam. 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 Naam, taib. Taib. Bolehkah kita itu makan undangan dari hasil orang riba? Boleh. Dah kok boleh? Hadis Nabi. Hadisnya hadis yang sahih. Apa hadisnya? Anas bin Malik. Apa kata Anas? Anna rajulan khayyatun Yahudiyya. Ada salah seorang khayyat. Apa ya khayyat? Tukang jahit. Yahudi. Di zaman Nabi kita SAW Pak, kata para ulama, semua sepakat, ijma para ulama, semua orang Yahudi di zaman Nabi SAW muamalahnya apa? Riba. Semuanya. Ngundang Nabi SAW makan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Fa ajabahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi penuhi undangannya, Nabi datang makan. Apa yang dihidangkan Pak? Tharid. Tharid ini macam makanan yang paling istimewa di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan wa fihi dubba, ada labunya, buah labu. Anas bin Malik enggak suka sama labu itu Pak aslinya. Apa kata Anas bin Malik? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak ngutipin labu di pinggir-pinggir piringnya sampai habis semuanya. Nabi lahap semuanya. Apa kata Anas? Fakuntu uhibbud dubba amin yauma idzin. Sejak itu aku suka dubba, suka labu sejak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan apa? Labu. Kalau antum enggak suka durian, lihat ustadznya suka durian, gimana? Nah, berbeda. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak suka dubba. Anas enggak suka. Tapi ternyata Nabi lahap makanannya hasil dari riba. Kata para ulama, dosa riba dosa dia, tapi kita itu menerima hadiah. Hadiah ini halal bukan? Halal. Itu yang pertama. Dalil yang kedua Pak, kata para ulama adalah seorang wanita Yahudiyah ngasih apa? Daging racun. Wanitanya apa? Ya Yahudi. Nabi makan sallallahu alaihi wasallam hasil dari riba. Dibuat racun Pak. Itulah yang membuat sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Meninggal. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwasanya kita itu diperbolehkan untuk apa? Memenuhi undangan hasil dari riba. Hukumnya boleh, tapi jangan keseringan. Jangan apa? Keseringan. Hukumnya halal, tapi lizajer, untuk mengingatkan mereka kalau apa yang mereka cari ini hukumnya apa? Haram. Lizajer, jangan sering-sering. Sesekali Pak li ta'lifil qulub, untuk melembutkan hati dia, maka silakan boleh. Jadi kata para ulama, hukumnya boleh karena itu adalah hasil yang dia dapatkan berupa riba, itu hukum dosa dia, tapi pindahnya ke kita hukumnya hadiah. Ana ambil contoh.
Dulu Pak di STDI kami, di kampus kita di STDI di Jember, itu kan rame acara tahlilan, ya kan? Tahlilan hukumnya apa? Bid'ah, haram. Taib, kami selalu dikasih hadiah. Dikasih apa hadiah? Hadiah makanan. Kalau kami sebutnya namanya dulu berkat. Kami nggak pernah datang, tapi dikasih berkat gitu loh. Dikasih hadiah, nasi, ya makanlah. Mereka bagus Pak orangnya, mereka itu ndak marah kalau kami nggak datang, sama-sama tahu gitu loh. Karena kami menganggap itu bid'ah. Dikasih hadiah. Bingung nih semua mahasiswa, boleh nggak hukumnya? Nanya sama Ustadz Ali Musri boleh, nanya sama Ustadz Syafiq boleh, nanya sama Ustadz Arifin boleh. Kenapa kata mereka yang haram untuk mereka? Kita hukumnya sudah hadiah. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya ada yang haram itu ada terbagi dua Pak. Haramun li dzatihi sama haramun li kasbihi. Haram gara-gara zatnya dan haram gara-gara penghasilan cara dapatnya. Kalau haram karena zatnya Pak, hatta hadiah pun nggak boleh diterima. Hewan babi dihadiahin, boleh nggak? Halal nggak? Nggak halal. Kenapa? Haramun li dzatihi, haram karena apa? Zatnya. Ada haram li kasbihi, ada haram gara-gara apa? Pendapatannya. Contohnya riba. Nah ini Pak, contohnya ini riba. Maka dengan bagaimana boleh nggak kita terima? Naam boleh. Contohnya tadi haram menikasbihi, dia itu ngumpulkan istilahnya undangan yang haram, tapi kita dikasih, boleh nggak? Maka boleh selama zatnya bukan haram. Ini kata para ulama dan banyak fatwa para ulama yang membolehkannya. Tapi ingat jangan sering-sering. Tujuan itu apa? Lizajri anhum, untuk mengingatkan mereka bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu salah. Anak pribadi Pak berat untuk datang. Berat, anak pernah diundang, tahu anak masih riba, nggak mau anak. Boleh, tapi anak nggak mau. Kenapa? Lizajri anhum, untuk mengingatkan mereka apa yang mereka kerjakan itu apa hukumnya? Haram. Kalau nggak dikasih tahu mereka bilang nggak apa-apa Ustaz, ayo datang. Gitu. Lizajri anhum. Tapi kalau ditanya hukum halal dan haram tetap halal karena itu hadiah. Nah, Allah alam. Jadi seperti itu. Allah alam. Fadhal yang lain silahkan. Fadl Pak. Fadl Pak. Taib. Naam. Naam, baik. Yang pertama, apakah kita menghadap sutra ataukah tidak? Naam, menghadap sutra. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika kalian itu salat, falyaj'al, jadikan di depannya itu apa? Sutra yang menghalangi dia dari orang-orang yang sedang apa? Berjalan. Kenapa? Kadang-kadang Pak, hati-hati ancaman melewatin orang yang sedang sholat, asal lewat saja. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau ya'lamul maru ma baina ma alaihi minal ismi. Kalau seandainya orang-orang yang mengetahui melewati orang-orang yang sedang sholat, madza alaihi minal ismi, apa dosa yang dia akan dapatkan? Lakana an yakifa arba'ina khairan lahu, maka dia itu lebih baik berdiri 40 tahun dibandingkan dia melewati orang yang sedang sholat. Berarti ancamannya berat. Maka gimana kondisinya? Bantu mereka ini yang orang mau lewatin kita dengan cara buat apa? Sutra. Nah itu perlu kita ketahui. Sholat sendiri Pak, carilah tiang bisa, itu bisa, apalagi dinding juga bisa. Terserah sutra. Tapi Pak, antum tahu Ustaz Yasir? Tahu kan dari Jember? Nah beliau tuh nggak setuju kalau sutra jangan kayak gitu. Kenapa? Takutnya ada keyakinan lebih tentang kayu tadi. Apa kata beliau? Coba ambil kayu tadi, digesek-gesekkan, diinjak-injak, dimain-mainkan. Mesti ada yang bilang jangan. Padahal ini kayu biasa kan gitu. Ada keyakinan, seakan-akan ada keyakinan tertentu lebih. Terus apa kata para ulama? Maka bagaimana? Dekatkan aja ke dinding. Dibandingkan kayak gitu Pak, nanti zaman kita sekarang mungkin orang tahu nih, cuman sebatas sutra. Mungkin masa yang akan datang Pak ngira itu ada kelebihan yang khusus, kayak dihormatin jadi apa? Jadi bukan sembahan, keramat gitu loh Pak. Ada suatu hal yang istimewa padahal kayu
biasa. Makanya kata Ustadz Yasir itu, kalau anak nggak setuju, anak juga nggak sama Pak sama beliau. Anak nggak setuju dengan kayu itu. Sebenarnya bagusnya gimana? Dekatkan ke dinding. Takutnya Pak, antum ada nggak perasaan? Mungkin zaman setelah anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin itu dikeramatkan. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Di zaman Nabi nggak pernah Pak pembuatan sutroh. Wallahi nggak pernah pembuatan sutroh kayak itu. Kenapa? Nabi secara normal saja cari barang, banyak Pak barang. Atau mau tahu barang Pak? Contohnya dinding, tas, apalagi tripod, tiang, itu semua sutroh. Kenapa? Anak takut Pak, nanti zaman setelah anak-anak kita akan terjadi kesyirikan dan bahkan dikeramatkan. Itu yang kita takutkan. Nah, Allah alam bisawab. Tapi tetap jadikan sutroh itu penting. Bahu badan manusia, nah, biar untuk membantu orang jangan sampai melewati orang sedang sholat. Taib. Yang kedua, orang sholat itu apakah gerak bibirnya atau mulutnya ataukah tidak? Nah, gerak. Kalau Allahu Akbar nggak sah Pak, nggak sah. Kenapa? Nggak baca Al-Fatihah, itu nggak dinamakan baca tapi ngayal. Nah, dia itu baca dalam hati itu Pak, nggak disebutkan membaca, disebutkan qara'a yaqra'u, itu kalau dilafatkan. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Qara'a yaqra'u itu Pak, kalau lafalkan, gitu loh. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata mereka? Alimna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ketika membaca salat sendirian, Pak, itu apain beliau? Membaca dengan apa? Mulutnya. Dari mana? Min harakati lihyatihi, dari geraknya jenggot beliau. Jadi beliau Pak jenggotnya besar Pak, lebat. Kalau bisa Pak jenggot kita kayak gitu, jangan dipotong ini. Ini tanda apa? Rojula, tanda kejantanan seseorang. Coba antum jangan dipotong. Coba antum lihat orang-orang luar yang memotong apa? Jenggotnya. Istilahnya nggak jantan gitu loh Pak, nggak laki. Maka Nabi SAW tuh jenggotnya besar. Kami tahu dari mana? Dari geraknya apa jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Pak. Nah, jadi tetap kita membaca dengan cara digerakkan. Jangan diem aja. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Fadhol yang lain silahkan. Fadhal Pak. Nah. 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 Yang assalamualaikum diganti assalamualaikum nabi. Nah. Taib. Yang mana yang betul assalamualaikum atau assalamualaikum nabi, khilaf para ulama. Syekh Rabbani rahimahullah mengatakan diganti assalamualaikum nabi karena nabi sudah meninggal, tapi yang sahih tetap assalamualaikum. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya mengajarkan assalamualaikum terus. Yang ganti assalamualaikum nabi cuman Ibnu Mas'ud. Cuman siapa? Ibnu Mas'ud. Ulama-ulama para sahabat Nabi yang lain tetap assalamualaikum. Taib. Dalil yang lain kenapa? Alasannya Syekh Al-Albani rahimahullah, kita ganti assalamualaikum dengan assalamualaikum nabi gara-gara Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi sudah meninggal, kita nggak bisa mukhotob lagi, kita nggak bisa jadikan beliau itu jadi untuk orang yang kita ajak ngobrol, untuk orang kita ajak bicara. Kenapa? Sudah meninggal. Tapi tetap jawabannya apa? Kurang tepat. Contohnya gini Pak, Nabi SAW di Madinah. Nabi di mana? Di Madinah. Kalau safar para sahabat misal ke tempat mana jihad, ada nggak mereka jumpa sama Nabi? Siapa imamnya? Apakah Nabi atau bukan? Bukan. Tapi ketika tahiyat, apa yang mereka ucapkan? Assalamualaikum atau assalamualaikum nabi? Assalamualaikum tetap. Maka kata para ulama, kalau seandainya diganti gara-gara Nabi udah meninggal, tidak ada lagi Nabi, para sahabat juga sama. Ketika mereka safar nggak ada Nabi juga, tapi tetap diucapkan apa? Assalamualaikum. Maka pendapat yang lebih tepat ini lagi-lagi khilaf para ulama, dan antum milih assalamualaikum juga boleh, assalamualaikum nabi juga apa? Boleh. Tapi yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan dalil adalah assalamualaikum. Kenapa? Ingat Pak, ada satu kaidah, tarkul bayani inda waqtil hajati la yajuz. Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan nggak boleh. Harusnya Pak, sebelum Nabi meninggal, harusnya apa? Dijelaskan kan gitu. Kenapa? Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan nggak boleh.
Kalau memang sepeninggal Nabi harus diganti, harusnya Pak Nabi udah jelaskan. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin lebih tepat assalamu alayka ayuhan nabi. Nah, wallahu alam. Fadhal Pak, silahkan. Nah. Baik. Perhatikan di sini. Yang kita perlu tahu, jangan sampai membanggakan. Kenapa? La fakhra fil ansab wala ta'nu fil ansab. Jangan mencela nasab dan juga jangan membanggakan, maksudnya dengan membanggakan betul-betul membanggakan, bukan. Tapi apa? Untuk kita itu tahu jasa bapak-bapak kita. Taib, gimana kalau mereka nggak sholat, Pak? Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau paling perhatian dengan nasab, sampai nasab itu, Pak. Para ulama jaga nasab beliau sampai Nabi siapa? Yang pasti ijma' benar itu sampai Nabi Ibrahim, dikhilafkan sampai Nabi Nuh, dikhilafkan pula sampai Nabi Adam alaihi salam. Yang jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, semua itu terjaga ijma' para ulama, betul. Nasabnya siapa? Rasul. Nabi jaga. Pertanyaannya sekarang, bapak Rasul gimana? Kakek Rasul gimana? Tapi Nabi tetap jaga Al-Qurashi. Beliaunya apa? Qurashi, Al-Hashimi, Bani Hashim, tetap dijaga oleh beliau SAW. Padahal bapak-bapaknya apa? Jahiliyah, kan gitu. Makanya kita tetap, walaupun bapak-bapak kita ini masih jahil, meninggalkan sholat, tetap harus jaga nasab itu. Kenapa? Nabi sendiri pun gimana kondisi kakeknya? Gimana kondisi atasnya? Tetap Nabi jaga Al-Hashimi, Al-Qurashi dan seterusnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhal, yang lain silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin agak keluar dari tema kita malam ini, cuman ada kaitan tadi. Ya, kali ini wanita itu wajib berhijab. Nah. Jadi kita nak belajar anak-anak dari kecil di Ustaz tadi. Nah. Pakailah hijab. Tapi untuk saat ini adalah HP lah banyaknya, lah kecil-kecil lah banyak main HP. Nah, inilah tadi kalau Ustaz tu, mungkin Ustaz banyak kawan di Arab di situ. Ada pusingan itu yang mengatakan bahawa Arab melonggarkan wanita ini berhijab. Jadi kalau itu baca dibantah kita dengan anak kita. Wah, di Arab tidak perlu hijab lagi. Nak tidak. Jadi bagaimana itu, Pak? Apa kuat, apa betul pemerintah Arab lah bebaskan wanita yang berhijab? Nah, taib. Ngerti ya? Taib. Nah, memang ada pelonggaran, Pak. Enggak hoax. Tapi Madinah sama Mekah tetap dijaga. Tapi ingat, patokan kita bukan orang Arab. Arab salah ya salah. Patokan siapa? Patokan itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokan kita Nabi kita Muhammad SAW, bukan Saudi, bukan Mesir. Mesir apa? Allah liberalnya banyak. Saudi sekarang nggak tahu, kita mungkin zaman berikutnya kan liberal. Saat ini bagus, alhamdulillah. Kita nggak pernah tahu. Patokan kita bukan Saudi, juga bukan apa? Orang Arab, bukan orang siapa-siapa. Patokan kita siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita ikutin bukan Saudi. Apa dalilnya? Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau kalian cinta Allah. Apa konsekuensinya? Fattabi'uni, ikutin saya. Bukan fattabi'ul Arab, bukan ikuti orang Arab, ikutin saya. Kenapa? Karena memang adat orang Arab itu tak berjilbab. Adat mereka enggak berjilbab. Adat orang-orang jirannya, Najrannya, ada orang-orang Najrannya, ada adat orang-orang Qasimnya, itu enggak berjilbab, Pak. Kalau antum mau enggak percaya, antum buka Pak, anak-anak kecil mereka, itu ada pentas, anak-anak kecil tapi yang perempuan. Ya umur-umur mungkin kelas 3 SD gitu loh, dibuat pentas, adat pakaian asli mereka. Nggak ada yang nutup apa? Rambut, nggak ada, Pak, nggak ada, semua terbuka. Itu pakaian mereka. Jadi gimana? Jadi hijab itu syariat Islam, bukan ajaran orang Arab. Kalau orang Arab nggak pakai jilbab, ya terserah mereka. Karena patokan kita siapa? Rasul SAW. Dulu Aisyah nggak pakai jilbab. Ketika turun ayat hijab, apa kata istri-istri Nabi? Semuanya turunkan horden-hordennya, terus diapakan? Digunting.
untuk jadikan hijab. Berarti adat mereka tak pakai hijab. Yang minta turun hijab itu Pak Umar bin Khattab pertamanya. Siapa? Umar bin Khattab. Adat mereka nggak ada yang pakai jilbab. Datang Rasul, ya Rasulullah, coba suruh istri-istri kau pakai jilbab. Karena yang datang kepada istri-istri kau orang yang baik dan orang yang saleh, orang yang tak baik. Perintahkan mereka. Akhirnya lama kelamaan turunlah ayat hijab. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri engkau dan istri-istri kaum muslimin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menggunakan jilbab. Jadi jilbab itu memang bukan adatnya orang Arab. Kalau adat orang Arab mengatakan, lah lihat itu Arab gak pakai jilbab, memang bukan patokan jilbab di orang Arab, tapi patokan jilbab itu di agama Islam. Nah, setiap negara nih Pak kadang-kadang beda loh jilbabnya. Ada jilbab yang melilit, Indonesia itu Pak khasnya lilit di mana? Di leher. Ada lagi yang terbuka Pak ininya. Jadi mereka itu Pak orang-orang Arab itu pakai jilbab, rambutnya terbuka, adat mereka ya. Dada itu terbuka Pak. Makanya disebutkan Pak, turunkan sampai apa? Ila ala juyubihin, tutupkan sampai saku-saku mereka. Karena dada-dada ini Pak biasanya ada sakunya kan gitu, kayak kita ini ada sakunya. Turunkan sampai bawah. Kenapa? Karena mereka membukanya Pak, nampak leher dan dada seperti itu. Itu adat kebiasaan orang-orang Arab. Memang jadi Pak, patok Arab itu bukan patokan jilbab, bukan patokan jilbab. Patokan jilbab itu agama Islam, seperti itu. Nah, jadi terserah orang Arab nggak pakai jilbab dan sebagainya, memang bukan datang dari orang Arab Pak, karena kita beragama dengan agama Nabi kita SAW, bukan agamanya orang Arab. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Fadhal yang lain, silakan. Udah ya? Baik, kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.